again. You are in my YouTube channel. Today it's Sunday. It means it's chit chat time. I'm going to call my friend from Germany. We're going to talk about her experiences as an au pair and as a teacher in Germany. Are you ready for that? Okay, before that, as always, I always say do not forget to like, subscribe, and ring the bell. Okay, let me start it. Hello. Hi, hello, English. Endlich, finally. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Und dir selbst? Wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Wow. Bener kan, tapi jawabnya itu kan, Frau? Benar. Bener ya, Frau. Frau Nida. Aduh. Sekarang lama jam banget berapa di ya. sana? Banget banget Di Frau. sini sekarang, di sini sekarang jam 8:31 malam. Tapi Malam. masih terang karena lagi summer. Oh iya, pantesan. Tadi tuh agak mau sholat asar. Tapi jamnya, oh iya ya. Kita kan beda jauh dari Iya, sana ke sini ya. Iya, soalnya di sini maghribnya jam 9:50. Pokoknya 9:30-an lah maghribnya. Wow, amazing. Raunida, sebelum kita ke yang lain-lain, boleh nggak sih perkenalan dulu dong ke bahasa Jerman? Oke. Mulai nih. Ya, mulai. Okay. Hallo Leute, mein Name ist Nida. Ich komme eigentlich aus Indonesien, ursprünglich aus Indonesien, aber seit 2018 wohne ich hier in Freiburg und arbeite ich seit 2018 in einer Schule als Klassenhelferin. Ja. Ya, oke, danke. Sudah cukup. Okay. Terus sekarang kesibukannya apa di sana? Sibuk apa di sana sekarang? Sebenarnya sih bentar lagi tuh selesai ya kerjanya. Juli ini tanggal 19 tuh kerjaan selesai kontraknya. Terus abis itu praktikum 2 bulan untuk di TK. Ini sebagai syarat buat Ausbildung. Nah, abis itu pindah deh ke Stuttgart buat masuk Ausbildung. Gitu. Berarti sekarang masa ada experience teaching in kindergarten berarti ya? Di sekolah iya, kalau kita ibaratnya SMP. Jadi di sekolah iya, maksudnya pernah ngajar di sekolah, terus kemarin juga kerjanya di TK juga gitu. Terus nanti selanjutnya juga Ausbildungnya atau kayak sekolah lagi juga di bagian PGTK gitu deh. Jadi berhubungan dengan pengajaran gitu. Kayak gitu. Berarti pas kita bisa sharing nih. Karena aku sekarang ini baru mau masuk ke dunia pertekaan. Oke. Apa namanya? Toddler ya. Saya lanjut ya. Udah lama banget nih kan nggak ngobrol kita ya. Lidai my friends in the college, right? Yeah, that's right. Dulu ingat banget suka main sama DS ya. Lu mainnya sama DS kan lu ya? Bener. Iya, sama DS, sama Aya gitu kan. Sama yang Anggi, Lia. Iya, itu mah my friends banget itu. Dia itu yang gokil lah pokoknya lah pasti namanya perjuangan ya. Terus ayah menikah. Oh my god, iya. Ini kayak ajang reuni ya jadinya. Ya benar-benar mesti lagi ya menyambung. Wah asik. Iya,
Aduh, memang next time mungkin kita bisa gabung sama yang lain. Terus, by the way, udah berapa lama di Jerman berarti? Ini 2018 sampai sekarang ya berarti ya? Iya, jadi sebenarnya itu sebelum ini tahun 2015 itu udah pernah ke sini, tapi tinggalnya di München. 2015 terus sampai 2017 Februari pulang ke Indonesia, 2018 September balik lagi ke sini. Gitu. Oh, berarti jadi 2015 ya berarti ya. 5 ya 5 tahunan gitu ya. Iya, di sana. benar. Ya kalau sebenarnya sih nggak 5 tahun karena kan pulang pergi gitu kan. Ya anggaplah kayak gitulah ya. Oh iya, ya, ya anggaplah ya. Kan tetap aja berangkat, terus pulang lagi. Terus, oh iya sih ya, ada kepotong pulangnya. Ya udah friends, anggap aja gitu ya. Oke, terus ini aku mau tanya soal Nida waktu berangkat itu apa aja yang disiapin? Aku mau berangkat ke Jerman gitu. Itu apa aja yang dipersiapkan? Ini dari mulai dokumen dan persiapan yang lainnya ya? Iya, betul. Dokumen dan kawan-kawannya itulah gitu sampai akhirnya dapet visa ya. Terus akhirnya berangkat gitu. Okay. So, sebelumnya kan 2015 itu sebagai au pair. Terus itu dulu tuh yang awal banget disiapin tuh bahasanya. Jadi dulu karena kuliahnya Jerman, jadinya udah ada bekal bahasa kan. Terus jadi yang diperlukan itu pertama sertifikat bahasa A1 minimal untuk jadi au pair tuh. Terus selain sertifikat bahasa, visa paspor dulu. Jadi dulu tuh setelah ujian bahasa, bikin paspor. Dulu tuh masih murah, jadi ujian bahasanya cuma 1 jutaan atau 900-an. Terus bikin paspor juga cuma 400 itu. Terus selanjutnya cari GF, cari family, host family gitu. Terus udah kontak-kontak, udah oke, baru deh sama mereka dikirimin kontrak kerja gitu, kayak kontrak kayak untuk undangan untuk ke sana ke Jerman gitu ceritanya. Habis itu bisa urus ini di kedutaan. Sebenarnya kalau untuk au pair tuh simple sih, cuma sertifikat bahasa, paspor, sama kontrak dari family. Dan kebetulan waktu itu nggak butuh uang tiket karena tiketnya itu dibayarin dulu, ditalangin dulu sama GF-nya gitu. Dan diganti nanti setelah kerja, jadi uang gajinya itu dipotong cuma 50 euro tuh dipotong untuk bayar uang tiket kayak gitu. Oke. Untuk au pair sendiri, Nida cari guest family-nya itu sendiri melalui internet atau melalui lembaga? Kalau dulu kebetulan carinya sendiri, jadi ada kayak satu link gitu, satu website namanya Au Pair World. Nah itu bisa cari family di situ, dan kebetulan waktu itu sebenarnya sih udah cari family itu lama banget, cuma nggak dapet kan. Ataupun kalau dapet tapi ternyata nggak cocok karena mungkin nggak boleh berkerudung kah atau ada anjing, jadinya nggak oke lah gitu. Singkat cerita akhirnya pesimis, mau tutup account gitu, tiba-tiba pas mau tutup ada satu email yang masih nyangkut di situ dan belum dibaca. Pas dibaca ternyata menarik gitu, maksudnya ternyata dia positif answer gitu ke profil gue, terus ya udah kontak-kontakan, akhirnya oke, dan dapat kontrak kerjanya kayak gitu, dan akhirnya berangkat. Berapa lama tuh menjadi au pair bersama keluarga itu? Sebenarnya itu au pairnya tuh cuma setahun, tapi 6 bulannya lagi dibayarin sekolah bahasa.
kayak gitu. Oh, baik sekali Uh-uh. ya. Jadi sama mereka tuh dibuatin apa blog account gitu untuk jadi siswa sekolah bahasa. Karena dulunya niatnya kan abis oper tuh mau kerja, mau kuliah kan gitu. Jadi belajar bahasa dulu gitu. Ya udah, tapi ternyata karena disuruh pulang dulu ke Indonesia, akhirnya pulang dulu dan udah deh kerja dulu di Indo selama 1,5 tahun, terus balik lagi. Di mana kerja di mana? Ngajar juga Iya, ngajar di salah satu agensi ini. Agensi apa ya, kayak pendidikan yang ke Jerman gitu. Oke. Berarti udah pernah mengajar di Indonesia ya. Nanti ada pertanyaannya. Oke, Terus ya. nih, begitu datang pertama kali datang nih ke Jerman, tarang gitu kan. Aduh, I don't know, nggak tahu apa-apa, nggak tahu siapa-siapa gitu kan. Nah, itu gimana waktu pengalaman Lida? Apa yang Lida lakuin pertama kali gitu? Dulu sih waktu pertama kali datang kan, waktu jadi au pair tuh itu masih gampang sih ya, karena dibantu sama host family. Host family ini baiknya baik banget. Jadi tuh dia kayak nganggep Nida tuh kayak keluarga baru. Jadinya kemana-mana tuh dianterin sama si bapak gitu. Bahkan daftar les aja tuh dibayarin dan dianterin. Jadi tuh si bapak yang antri buat daftarin, guenya nunggu di belakang gitu, sampai-sampai ada pernah satu orang gitu ngucap, dia orang Indonesia, kebetulan kenal di situ, pas lagi daftar lesnya baru kenal di situ, terus dia bilang gitu, dianterin sama GF-nya, iya gitu, kok bisa gitu, saya aja pergi sendiri gitu, nggak perlu dianterin, terus kayak oh my god, oke, kayak gimana sih, kayak kesannya tuh kok penakut ya gitu. Cuma abis itu cerita ke GF, tapi lucunya dia malah jawab gini, berarti dia nggak disayang sama GF-nya, kamu kan disayang, kayak gitu. Oh ya. Iya, betul. Harusnya kamu jawab gini, iri bilang bos gitu. Cuma ya udah itu, tapi ya karena di waktu pas au pair tuh kemana-mana dianterin gitu, jadinya nggak terlalu berat ya. Cuma pas balik lagi ke sini sebagai FSJ, sebagai volunteer, itu kan tinggal sendiri, terus juga di kota baru, tempat kerjaan baru. Jadi kayak oke, kali ini harus survive sendiri. Jadi yang tadinya malu-malu udah lupain aja, ya udah say hi aja ke semua gitu. Ya hari ke hari jadi punya temen sih gitu. Cuma karena dulu ngajar di kelas, jadi ya temen sahabat tuh yang pertama kali dikenal ya murid-murid malah. Jadi mereka yang bantu buat kayak ayo nggak apa-apa sini gitu, kita temenan gitu, kayak gitu. Kebetulan mereka tuh umurnya 17-an, 16-an gitu, karena anak-anak pengungsi dari negara dari negara Timur Tengah ya, kayak Irak, Afghanistan, kayak gitu. Jadi jadi ya mereka lebih lebih mengerti kita karena satu budaya pendatang gitu ya. Benar. Jadinya lebih gampang aja gitu. Gitu sih. Okay. Maksudnya ada yang bantu, selalu ada yang bantu. Terus ya selanjutnya sih. Terus waktu pertama kali datang yang kedua kali, waktu pertama kali datang yang kedua kalinya tuh yang nggak ada guest family-nya, nggak ada yang help you sama sekali gitu kan? Itu pertama kali datang terus langsung kemana? Jadi tuh waktu awal itu kan, jadi sebenarnya tuh pas datang ke Jerman, terus ada yang jemput itu dari pihak sekolah gitu. Jadi kayak dia tuh kayak yang ditugasin dari sekolah untuk jemput gitu kan. Terus nanti dianterin ke apartemen gitu, kayak kita bilangnya wonong tuh apartemen ya.
ya Iya. kayak ke apartemennya gitu. Nah, jadi selama di sini dia penanggung jawabnya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, jadi konsultasinya atau keluhannya ke dia gitu. Baik banget orangnya gitu. Ya, dia juga ngebantu banyak untuk kayak ngenalin gini loh, kerja sebagai apa kerja di sekolah tuh begini gitu. Dia ngasih tahu kalau mungkin ada beberapa kurikulum atau cara pengajaran yang berbeda gitu. Soalnya sempat culture shock juga sih di tempat kerja. Kayaknya ada yang berbeda gitu dari pola belajar di Indo dengan pola belajar di Jerman gitu. Kayak sempat kena culture shock kalau ini. Oke. Kan ada pertanyaannya. Jangan dibongkar dulu. Oke. Selanjutnya, apa yang memotivasi kamu? What is your motivation? So you think that udah deh, I want to go to Germany gitu kan. Udah deh, aku ke Jerman aja untuk prove ke someone else or mana itu apa motivasinya waktu itu? Gue mau oper aja, gue mau ngadu nasib ke Jerman nih. Apa coba? Kalau dibilang apa motivasinya sebenarnya lucu sih. Dulu tuh sebelum jauh-jauh hari itu, maksudnya pas masih kecil itu dulu pernah punya sepupu. Dia tuh, aduh kalau soal halu, dia ratunya halu. Dia dari dulu udah halu gitu kan. Dia tuh dulu suka banget bilang, karena dulu tuh gue kan udah belajar bahasa Inggris ya. Nah, teman-temannya dia di sekolah tuh suka kayak sok-sokan bahasa Inggris. Nah, terus dia sempat bilang, sepupu gue juga bisa bahasa Inggris, dia juga bahasa Jerman. Nanti dia bakal kuliah di Jerman gitu. Itu waktu SMP. Terus kayak dari situ deh kayak kebayang-bayang, aduh ini kan kayak ngebohong gitu kan. Maksudnya gue kan nggak belajar bahasa Jerman, gue nggak tahu bahasa Jerman. Dari semenjak itu kayak gue tuh kayak bikin plan, oke, supaya ini nggak jadi bohong, gue mau belajar bahasa Jerman di SMA, karena waktu itu kenapa gue pilih 84, karena ada bahasa Jermannya. Terus akhirnya ke kuliahan. SMA 84 di Jakarta Barat. Terus pas kuliah juga akhirnya gue pilih bahasa Jerman. Tapi sebelumnya sih, kenapa akhirnya bahasa Jerman itu? Karena salah ngebuletin pas lagi SPMB. Harusnya milihnya Jepang, tapi malah Jerman. Tapi udah kepilihnya itu gitu. Udah kayak rencana Tuhan aja deh gitu. Terus juga pernah sekali akhirnya kenapa ngebuletin pengen belajar bahasa Jerman. Terus ke Jerman itu karena ada satu bule dulu pernah lagi ngobrol di busway, dan itu tuh mereka ngomong nggak tahu pakai bahasa apa, cuma kayaknya bukan ngerendahin sih, maksudnya kayak ngomongin orang yang di sampingnya gitu kan. Tapi bulenya ngomongnya biasa aja, cuma di sampingnya itu yang orang Indonesianya itu kayaknya ngomongnya gimana gitu, dan kayaknya gue kayak kepikiran, kok enak ya kalian tuh ngomongin orang pakai bahasa asing gitu, nggak sopan tahu. Jadi kayak kepikiran gue harus bisa bahasa asing supaya gue ngerti mereka ngomong apa, kayak gitu. Kayak gitu sih. Akhirnya udah kepikiran buat ke Jerman. Gitu. Setelah lulus langsung berangkat ke Jerman, kayak gitu ya? Ya, benar-benar. Setelah lulus ke Jerman. Terus bagaimana kehidupan di sana? Kan sendirian, so far away from home, from family, ya kan? Sendiri, kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman banyak di Jerman kan ya. Terus tapi kan tahu gimana otak apa gitu. Terus itu gimana kehidupan di sana tuh gimana sih? Seperti yang di TV-TV nggak sih? Oke. Jadi sebenarnya tuh pas datang ke sini sempet nggak ngerasa nyaman dengan makanan, karena makanannya tuh berbeda kan. Kita kan selalu nasi. Waktu oper sih
nggak ada masalah dengan makanan karena kebetulan family-nya ini sering bolak-balik Indonesia, jadinya mereka tuh lebih lidahnya lebih Asia gitu. Mereka pinter banget bikin soto, pinter banget bikin tempe orek, pokoknya udah nggak ini. Tapi pas di sini yang kedua kali, kebetulan sekolahnya tuh vegan, jadi di sekolah nggak boleh mengkonsumsi makanan hewani yang dari produk hewani gitu kan. Oh iya. Agak oh my Ya, god, iya. sampai gitu ya. Jadi kayak punya konsep itu untuk cinta lingkungan, kayak meminimalisir kayak pemanasan global dan semacamnya gitu, kayak cinta lingkungan dan akhirnya vegan kayak gitu. Pokoknya mereka tuh intinya vegan dan gak makan produk hewani. Dan itu sempet shock karena wah apa ini kayak gitu. Makanya itu emang sehat sih, cuma nggak selera di lidah gitu. Akhirnya ya terus akhirnya harus masak sendiri. Padahal dulu tuh bener-bener kayak masak nasi aja tuh pertama kali masak nasi itu tuh gagal. Akhirnya cuma kayak itu masih keras banget dan itu sempat diketawain sama teman-teman karena kebetulan di satu kelompok itu yang cewek sendiri doang, yang lain tuh cowok. Jadi padahal mereka cowok tapi mereka lebih bisa masak ketimbang gue. Dan akhirnya diajari sama mereka cara masak kayak gitu. Itu sih yang ngerasa kayak kayak aduh berat banget sih tinggal sendiri, ternyata harus masak, pulang ngajar udah capek tapi harus masak gitu. Terus temennya sih kayak gimana ya, di sini tuh dibilang susah cari temen enggak, dibilang gampang juga enggak. Maksudnya satu frekuensi ya, kayak gue kan pakai kerudung dan ya kalau misalkan buat hangout ke bar atau ke kafe gue masih mikir-mikir gitu kan. Sedangkan kalau mereka tuh ayo kita hangout gini kayak gitu. Itu sih yang ribetnya kalau cari teman. Tapi kalau so far kalau tempat kerja mereka baik, nolong gitu. Terus di lingkungan tetangga baik banget. Soalnya tetangga gue tuh tahu kalau gue sendirian tinggal, jadi kadang-kadang kalau mereka bikin apa kelebihan, mereka suka ngetok pintu terus bilang udah makan belum gitu. Kalau itu nggak usah masak hari ini, gue bikin ini gitu. Tuh dikasih kue gitu, enak banget deh pokoknya. Dulu tuh banyak banget kayak gitu. Dan karena mereka juga tahu gue nggak bisa masak, jadinya suka dibikinin apa gitu, kayak gitu sih. Iya, lebih jujur ya. Jadi banyak, jadi kayak merasa kayak ada saudara baru ya, gitu ya. Ya benar. Nah, berarti ceritain sedikit deh nih, apa hal-hal yang pentingnya yang dihadapi waktu banyak sesuatu tantangan ya, beberapa tantangan waktu yang kedua kali datang gitu kan, masalah tangan itu apa, solusi yang itu kamu cara ngadil gimana gitu. Terus kan di luar negeri gitu, di negara orang gitu kan, nggak bisa kalau kesel dikit terus langsung pulang gitu kan, kampung kan nggak bisa itu. Nah, kamu survive itu apa? Hadapin gimana? Sebenarnya tuh di sini tuh banyak banget ya tantangannya. Pertama soal ini kerudung. Banyak pernah ngalamin kejadian yang nggak ngenakin, tapi mikirnya ayo udah mungkin karena dia nggak ngerti aja mungkin jadinya jadinya mungkin nggak paham dan nggak toleran gitu. Dulu tuh pernah pengalaman lagi makan di resto Asia, terus tiba-tiba ada nenek-nenek nyamperin gitu, kirain mau nyapa atau mengajak ngobrol biasa gitu kan. Terus dia bilang, di sini Jerman gitu, kamu nggak perlu pakai itu gitu di kepala kamu gitu kan. Kamu harusnya bisa membaur, berintegrasi dengan orang-orang sini. Kamu harus membiasakan gitu dengan budaya sini. Kamu nggak perlu lagi pakai ini gitu kan. Tapi
gue cuma kayak mikirnya, oh mungkin dia karena nggak ngerti, makanya berpikir seperti itu atau berucap seperti itu. Akhirnya gue cuma kayak senyum aja. Ya, danke. Ich überlege nochmal, kayak ya gue pikirin lagi kayak gitu. Tapi abis itu ya udah biasa aja, maksudnya supaya nggak dia tersinggung gitu kan. Udah. Terus ya sih, maksudnya dari segi itu. Terus juga kan kalau lagi ngajar juga soal ya waktu buat sholat kadang-kadang suka curi-curi gitu. Walaupun sebenarnya boleh, cuma kan karena kita ngajar jadinya kan harus benar-benar kayak ya sesuai, nggak mungkin kita ninggalin kelas gitu aja terus. Soalnya tuh kalau di sekolah sini kan kita nggak boleh ninggalin murid-murid sendirian di kelas atau di lapangan gitu, harus ada pengawasan. Kalaupun di gedung ya maksudnya harus ada pengawasan, di luar gedung pun harus ada pengawasan gitu. Jadinya nggak bisa, jadi harus kayak mencuri-curi waktu. Kalau misalkan lagi istirahat makan kayak buru-buru sholat dulu, habis itu baru makan gitu kan, yaitu. Terusnya itu kayak itu bisa dari segi agama sih. Tapi kalau yang lain misalkan kayak survive di ini keuangan, gue tuh orangnya boros banget dan gue nggak planning soal keuangan kan. Nah itu benar-benar, tapi ini sih belajar dari apa ya, kayak dari kesalahan tapi akhirnya belajar gitu. Dulu tuh gue pas datang gue kan mikir kayak dulu waktu di Indo kan gajinya lumayan kan gitu, karena di kayak agensi swasta gitu, jadinya gak pernah mikirin besok tuh makan apa ya dan ada nggak ya duitnya kayak gitu. Gue kayak boros banget. Tapi pas di sini awal-awal iya gue nggak kepikiran, kayak gue mau beli ini gue beli aja, tapi ternyata itu malah jadi minus dan gue jadi kayak pas akhir bulan gue makan apa ya kayak gitu ya. Tapi untungnya karena ya itu tadi tetangga baik jadinya ada yang bantu. Cuma gue kayak mikir gue nggak bisa kayak gini terus, jadi kayak belajar untuk memanage keuangan gitu pelan-pelan gitu, akhirnya bisa gitu sih. Terus dari segi apa ya, kadang gini, kadang tuh pas winter tuh dingin ya, terus di rumah sendirian. Karena yang di sekolah tuh timnya tuh cowok semua dan gue cewek sendiri, jadi kadang-kadang suka nggak nyaman gitu buat nongkrong, karena mereka tuh kadang-kadang nongkrong ya tapi sambil minum gitu, sedangkan gue kan berhijab gitu kan. Nah jadinya kan kayak mikir-mikir gitu, tapi kalau lagi bener-bener bete di rumah baru gue ikut, tapi kalau lagi waras nih otak lebih baik di rumah deh gitu kan. Ya itu paling kayak merasa sendiri, terus juga belum pernah ketemu sama orang Indonesia satupun, kayak pengen pulang gitu kan. Setiap kali video call sama teman gitu atau ya siapa gitu dari Indonesia suka bilang mau pulang nggak betah gitu sendirian, udah gitu kotanya kecil. Dulu kan di München banyak orang Indonesia gitu kan, banyak orang yang anak UNJ juga gitu kan, kotanya gede bisa kemana-mana, ini kecil banget. Kalau setiap pulang sekolah, ya udah ke rumah. Karena rumahnya cuma 10 menit jalan kaki kan. Kayak bosen banget. Tapi habis itu, mikir lagi dulu tuh kesini, niatnya apa, kayak gitu. Ya udah, kayak oke. Kayak buletin tekad gitu. Tapi akhirnya sih pas ketemu orang Indonesia ya, happy lagi gitu. Kayak ada temen, ya udah sih gitu aja. Mungkin besok kalau bawa yang Veraku itu. Jadi kalau lapar direbus terus dimakan. Ingin banget. Veraku. Yeah. Kalau beli makanan Indonesia di mana? Di sana makanan Indonesia di mana? Nggak ada yang jual. Di sini tuh toko Indonesia di sana. Sebenarnya ada sih, ada toko Asia tapi yang jual orang Indonesia, tapi itu di München jauh banget, nggak jauh banget sih, 4 jam dari sini naik bus. Cuma nggak deh, tapi kalau lagi pengen sih ada sebenarnya banyak di sini tuh toko Asia yang jual Indomie gitu kan, atau enggak jual, tapi kebanyakan sih produk-produk dari Thailand atau
Ya, Thailand, Vietnam, Filipina gitu. Tapi ada sih kayak kecap ABC ada, saus ABC ada, Indomie ada gitu. Udah sih paling kalau mau makan makanan Indonesia, kalau nggak masak, ya pesen apa sih kayak online gitu, PO gitu ya, dari Indo. Kayak titip barang gitu dari Indo ada. paling. Ada, cuma mahal kan. Kalau untuk yang kayak kita belum kerja banget gitu. Oh iya,